Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu lagi dengan pelajaran IPA dan pastinya bersama Ibu di sini. Ya, hari ini kita akan belajar tentang klasifikasi materi. Nah, sebenarnya klasifikasi materi ini adalah mempelajari tentang sifat-sifat materi yang ada di sekitar kalian. Oke, sebelumnya kita akan masuk ke apa sih itu materi gitu kan. Materi itu adalah sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Berdasarkan wujudnya, materi itu dibagi menjadi 3. Ada zat padat, cair, dan gas. Nah, berdasarkan komposisinya, ada dibagi menjadi 2, yaitu adalah zat tunggal dan campuran. Oke, yang kita bahas pertama, berdasarkan bentuknya. Nah, ada zat padat, cair, dan gas. Oke, kita harus tahu ciri-ciri dari zat padat, cair, dan gas ya. Ibu kira ini kalian sudah tahu atau sudah bisa membedakan ketiga jenis zat ini, karena ini akan kamu jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Zat padat itu mempunyai volume yang tetap, bentuknya tetap, mau kamu banting gimana pun, kalau zat padat asalkan tidak pecah dia akan mempunyai bentuk yang tetap dan volume yang tetap. Kalau cair, bentuknya akan berubah-ubah berdasarkan wadahnya dan mempunyai volume yang tetap. Nah, kalau untuk gas, dia itu mempunyai mengikuti bentuk dari wadahnya, tergantung pada tempatnya juga. Selanjutnya, mudah mengalir. Mudah mengalir ini artinya apa ya? Dia itu mudah bergerak apa enggak partikelnya. Oke. Nah, kalau berdasarkan partikelnya, ya yang nggak ada di sini biar kamu ini. Kalau partikelnya, kalau zat padat, partikelnya itu sangat teratur dan rapat partikelnya. Nah, itu kenapa kok dia itu tidak dapat mengalir, karena itu tadi saking rapatnya susah untuk bergerak gitu. Sedangkan kalau zat cair, ya dia itu susunan partikelnya tidak serapat ini. Ya, dia masih ada renggangnya ya, sehingga dia dapat mengalir walaupun ya dapat mengalir gitu kan, atau kalau dia agak mudah untuk bergerak gitu. Kalau gas dia itu sangat renggang sekali. Kalau ini rapat ya, rapat. Kalau ini agak rapat atau renggang ya kan. Kalau ini renggang. Itu adalah ciri-ciri dari ketiga zat padat. Bu, contohnya apa sih ya? Kamu pegang sekarang, contohnya adalah yang kamu pegang sekarang adalah handphone atau meja, bolpen, buku. Gampang sekali kamu menemukan zat padat maupun zat cair. Hanya yang tidak terlihat di sini adalah zat gas, tapi kita bisa lihat dari ciri-cirinya. Ketika kamu meniup balon, nah di dalam balon itu ada gasnya. Dia akan berubah dimanapun tempatnya. Oke, nah selanjutnya kita akan berdasarkan komposisinya, yaitu dibagi menjadi 2 tadi Ibu bilang, yaitu zat tunggal dan zat campuran. Nah kalau yang tunggal itu meliputi senyawa dan unsur, kalau zat campuran meliputi campuran homogen dan heterogen. Oke, nah yang pertama kita akan bahas itu adalah zat tunggal berupa unsur. Unsur itu apa? Unsur itu adalah zat yang tidak dapat diuraikan menjadi bagian yang lebih sederhana atau zat yang paling sederhana. Ya, bagian terkecil dari penyusun. Namanya apa, Bu? Biasanya namanya atom. Nah, unsur itu hanya terdiri dari satu atom. Dibagi menjadi 3 jenis, yaitu adalah unsur logam, unsur non-logam, dan semi-logam. Unsur logam contohnya adalah besi, tembaga, perak, dan lain-lain. Kalau unsur non-logam, itu adalah contohnya adalah belerang, hidrogen, oksigen, dan sebagainya. Semi-logam apa semi-logam? Germanium dan silikon. Nah, unsur ini kamu bisa lihat di sebuah tabel, namanya adalah tabel periodik. Di situ di mana terdapat semua penyusun atau seluruh unsur yang ada yang udah ditemukan di muka bumi. Sebenarnya
apa ya, kalau unsur itu sering banget kalian jumpai. Nah, contohnya adalah oksigen, terus karbon, hidrogen, dan lain-lain. Lanjut, ya. Nah, itu adalah tadi kan ada unsur logam sama non logam nih. Nah, di sini adalah ciri-cirinya, ada ciri-cirinya. Kalian bisa baca sendiri. Tapi yang membedakan secara mencolok adalah bentuknya. Kalau logam itu biasanya bentuknya padat dan dia itu bersifat sebagai konduktor. Konduktor itu artinya apa? Dia itu bisa menghantarkan listrik atau panas. Sekarang kamu coba lihat ketika ibu kamu sedang memasak ya, dengan menggunakan panci. Nah, ketika kamu pegang, panci itu akan terasa panas. Kenapa? Karena pancinya terbuat dari logam gitu. Nah, kalau non logam dia bentuknya biasanya padat, cair atau gas. Contohnya apa, Bu? Contohnya oksigen, hidrogen itu kan salah satu jenis apa? Gas kan? Dan biasanya kalau tadi logam itu bersifat konduktor, kalau non logam itu bersifat non konduktor atau dia itu tidak dapat menghantarkan panas. Oke, selanjutnya kalau tadi unsur itu terdiri dari satu atom, kalau udah ada 2 atom atau lebih itu bukan lagi namanya unsur. Tapi apa? Tapi namanya adalah senyawa. Nah, senyawa sendiri adalah gabungan dari 2 unsur. Kalau penggabungan digabungkan dengan apa, Bu? Dengan reaksi kimia. Selain itu, setelah digabungkan, ternyata si senyawa ini juga bisa diuraikan menjadi yang lebih sederhana. Misalkan senyawanya terdiri dari banyak unsur, ya bisa digabungkan atau diuraikan. Itu menjadi 2 senyawa. Nah, senyawa sendiri itu berasal dari alam atau dibuat oleh manusia. Kalau dari alam itu biasanya dia itu dikenal sebagai mineral, contohnya adalah kapur, garam, air, itu adalah namanya senyawa mineral. Nah, kalau buatan itu berarti berasal dari manusia. Contohnya adalah alkohol, gula, vitamin, dan sebagainya. Oke, ini adalah beberapa contoh senyawa dalam kehidupan sehari-hari yang sering banget kalian temui, tapi mungkin kalian belum sadar kalau itu adalah senyawa. Yang pertama adalah air. Tadi kalau kamu pagi-pagi pasti kamu mandi kan? Udah mandi apa belum nih? Nah, jam segini harusnya udah dong, ya kan? Kamu mandi menggunakan apa? Air. Gak mungkin kamu mandi menggunakan gas, ya nggak? Nah, menggunakan air. Nah, air sendiri sebenarnya adalah gabungan dari unsur hidrogen dan oksigen. Nah, kalau garam, yang kedua adalah garam, garam dapur. Ketika kamu makan atau sarapan, ya kan rasanya asin. Asin itu rasa itu berasal dari garam. Namanya adalah natrium klorida, terdiri dari atau gabungan dari unsur natrium dan unsur klorin gitu. Atau ketika kamu ingin membuat teh, menggunakan gula, di situ juga merupakan senyawa. Nah, senyawanya tersusun atas apa? Tersusun atas karbon, hidrogen, dan oksigen. Oke, nah setelah kita membahas tentang unsur dan senyawa, sekarang kita akan bahas tentang yang ketiga adalah larut. Yang ketiga adalah yang ketiga itu adalah campuran. Nah, harusnya di sini. Oke, maaf. Ya, yang ketiga adalah campuran. Nah, campuran sendiri adalah zat yang tersusun dari 2 atau lebih unsur dan senyawa, yang mana sifatnya itu adalah terbuat dari senyawa dan ya, bagaimana sifat unsur dan semuanya tidak akan hilang gitu. Nah, senyawa yaitu adalah senyawa yang merupakan hasil reaksi kimia yang tadi kita udah bahas ya. Nah, campuran sendiri itu ada 2 jenisnya, yaitu ada campuran homogen dan heterogen. Kalau homogen itu adalah zat penyusunnya adalah rata. Contohnya adalah air garam, air gula, dan sebagainya. Jadi kamu tidak akan bisa tahu mana itu ketika udah ketika garam sama air kamu campur udah menjadi satu, dia kan kamu udah tidak melihat di situ bentuk gulanya atau bentuk garamnya itu seperti apa karena udah menyatu atau udah jadi satu gitu. Yang kedua adalah campuran heterogen. Kalau campuran heterogen itu masih ada nih contohnya
adalah kopi. Ketika kamu buat kopi, kopi yang kapal api ya, yang ada ampasnya. Berarti di situ kamu masih melihat kopi itu bentuknya ketika udah kamu aduk, di situ masih ada kopinya. Ya kan, masih terlihat kopinya. Berarti itu adalah campuran yang heterogen. Atau ketika kamu ambil pasir, terus habis itu pasir kamu kasih air, nah di situ pasirnya tidak akan larut semuanya. Masih ada pasir di situ. Berarti di situ itu yang dinamakan adalah campuran heterogen. Atau masih ada zat larut atau pelarutnya. Oke, contohnya adalah apa? Larutan. Larutan sendiri itu dibagi menjadi dua. Oke, larutan sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu adalah larutan asam dan larutan basa. Bentar. Oke, dan larutan asam dan larutan basa. Ibu salah naruhnya. Gak apa-apa ya. Natural nih videonya. Oke, larutan asam dan larutan basa. Oke. Nah, larutan yang tadi Ibu bilang, larutan itu adalah campuran dari dua jenis yang dinamakan pelarut dan terlarut, gitu kan. Contohnya adalah air gula. Berarti zat terlarutnya adalah gula, pelarutnya adalah air. Nah, dibagi menjadi dua jenis larutan, yaitu asam dan basa. Asam itu adalah zat yang menghasilkan ion hidrogen ketika dilarutkan ke dalam air. Cirinya adalah rasanya masam, dapat menimbulkan korosi dan mengubah lakmus biru menjadi lakmus merah. Selain itu, dia mempunyai pH di bawah 7. Oke, contohnya apa? Example adalah air cuka yang paling gampang. Air lemon. Air jeruk. Nah, itu adalah salah satu larutan asam. Oke, nah akan merubah warna dari warna lakmus warna biru menjadi warna merah. Berarti kalau udah warna merah, Bu, ya udah dia akan tetap merah. Oke, kedua adalah larutan basa. Nah, larutan basa ini akan menghasilkan ion hidroksida ketika dilarutkan ke dalam air. Cirinya apa? Cirinya adalah rasanya agak pahit, terasa licin ketika mengenai kulit, mengubah lakmus merah menjadi lakmus biru, dan pH-nya adalah lebih dari 7. Contohnya apa ya? Paling gampang adalah air sabun. Nah, air sabun kalau kena kulit kamu kan terasa licin. Oke, dan ini adalah bisa merubah lakmus merah menjadi lakmus biru. Yang selanjutnya adalah garam. Garam ini adalah campuran dari larutan asam dan larutan basa. Contohnya adalah natrium hidroksida atau NaOH. Untuk mengetahui asam, basa, dan garam itu dari mana, Bu? Kita bisa menggunakan indikator. Nah, indikator sendiri adalah alat ya kan, atau sesuatu yang dapat membedakan gitu kan, membedakan apa, asam atau larutan itu asam atau basa. Kamu bisa lihat, berarti ketika kunyit dimasukkan ke larutan asam, dia akan berwarna merah cerah, kuning cerah. Kalau basa berarti jingga gitu. Itu cara membacanya. Oke, Ibu kira udah paham. Selanjutnya adalah ketika menggunakan lakmus. Yang tadi Ibu udah menyinggung bahwa lakmus merah ketika ditaruh di asam berubah, atau dia akan tetap menjadi merah. Ketika kamu taruh di larutan basa berubah menjadi warna biru. Atau dengan menggunakan indikator larutan. Ada beberapa macam indikator larutan. Oke. Nanti PPT-nya ini akan Ibu share di Google Classroom. Tugas kalian untuk minggu ini adalah menyalin atau merangkum video yang sudah Ibu buat. Oke, nanti kamu masukkan ke Google Classroom. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.